Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para bapak ibu ikhwatu iman, undangan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah bisa kembali bermuajahah. Mudah-mudahan majelis kita senantiasa ada dalam ridho maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, kita masuk hadis ke-17, masih di bab zikir dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Akhrajahu Tirmidzi wa sahhahu Ibnu Hibbana. Inna aulan nasi, sesungguhnya manusia yang paling utama, bi kepadaku, jadi orang yang diutamakan oleh Nabi, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, aktsaruhum, yang paling banyak di antara mereka, alayya, kepadaku, sholatan, membaca sholawat. Jadi menurut hadis riwayat Imam Tirmidzi bahwa orang yang paling diutamakan oleh Nabi pada hari kiamat, yang banyak mendoakan Nabi, yang banyak membaca sholawat, aktsaruhum alayya sholatan. Apa yang dimaksud Bapak Ibu? Aulan nasibi yaumal qiyamah, dengan memperbanyak membaca sholawat kepadaku. Menurut kitab Subulus Salam ini, al-muradu, yang dimaksud, ahakkuhum, yang paling berhak, yang paling berhak. Apa yang dimaksud dengan hak? Kan bukan hakanan. Apa hak? Apa bedanya
hak dan kewajiban. Maksudnya kalau hak itu berkait dengan kewajiban. Kalau kewajiban itu berkait dengan hak. Biasanya suami istri ribut berkait dengan hak dan kewajiban. Kewajiban suami, hak istri. Kewajiban istri, hak suami. Kewajiban suami, contoh memberi nafkah. Itu kewajiban. Kalau kewajiban itu perintah yang sifatnya tegas. Mau tidak mau harus mau dilaksanakan. Karena dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa, dosa. Gitu. Itu kewajiban. Makanya karena jadi kewajiban, istri bisa nuntut. Karena hak kewajiban suami menjadi hak istri. Kamana akang geus taminggu teu mere duit malanya. Bisa begitu. Karena bagi istri kewajiban suami adalah hak. Hak itu kan hak itu sesuatu yang mesti dia terima. Yang mesti dia terima. Demikian sebaliknya, kewajiban istri menjadi hak suami. Apa? Pelayanan. Ketika uang nafkah sudah didapatkan, suami bisa nuntut kalau istri umpamanya tidak masak. Mana mamah bapak teh lapar ek dahar ternyata teu aya nanaon. Itu. Nah, suami jangan nuntut hak kalau kewajibannya tidak. Gitu. Jadi antara hak kewajiban gambarannya begitu. Bapak Ibu. Nah, karena membaca sholawatnya sudah, dan itu banyak sekali di dunia, maka dia paling berhak, yaitu paling berhak mendapatkan syafaat. Naon pas syafaat teh? Pertolongan. Apa yang dimaksud dengan syafaat? Ya pertolongan. Ya apa yang dimaksud dengan pertolongan? Ibu bade meser baso hargana 10.000, gaduh artos 8.500, kurangna sabaraha 500. Ciklah menta duit tulungan 500 meuli baso yengan aya 8.500 tah di pasihan. Itu namanya syafaat. Jadi syafaat itu nambah kekurangan, nulungan. Tapi lamun punya uang 500 kurangna bukan syafaat. Eta mah traktir namanya, Pak. Jadi syafaat mah nambah kekurangan. Nah, Pak, kita sudah punya wadah. Wadahnya itu iman. Iman itu wadah. Gitu. Makanya kalau yang sudah beriman, boro-boro amal ibadah yang sifatnya besar, urusan-urusan sepele, kalau itu kebaikan akan masuk dalam keranjang iman. Kawadahan ngaranna teh, Pak. Kawadahan. Kenapa? Tersenyum saja jadi kebaikan. Ngambil sampah saja jadi kebaikan. Wa ya'mal mithqala dzarratin gitu. Pak, kenapa? Gitu. Ternyata untuk masuk surga masih kena kurang. Maka Rasul memberikan syafaat. Nah, syafaat itu nambah kekurangan. Tapi ari wadahna teu aya mah, imanna teu aya. Jangankan tersenyum, jangankan amal kebaikan yang kecil, cacak amal kebaikan yang besar banyak, bahkan kalau diuangkan sangat besar, itu haba'am mansura, akan seperti debu yang berterbangan. Kunaon da teu aya
Nah, wadahnya itu iman. Makanya syafaat itu hanya berlaku bagi orang yang beriman. Nah, di sini jadi yang berhak dia menerima syafaat maksudnya au qarbu mimman jilatihi fil jannah, atau orang yang banyak membaca sholawat untuk Nabi nanti tempatnya dekat sekali dengan Nabi di surga. Bahasa urang mah naon Bapak Ibu? Na tangga, bertetangga. Seperti Nabi ana wakafilul yatim fil jannah. Aku dengan orang yang mengurus anak yatim di surga. Itu jaraknya seperti 2 jari. Berarti bertetangga. Bu, kalau bertetangga dengan presiden kumaha? Bertetangga dengan gubernur kumaha? Sekarang bertetangga dengan Nabi, Pak. Luar biasa. Berarti kalau bertetangga itu masuk ring 1. Berarti surga paling tinggi, Pak. Nah, ini yang paling banyak membaca wa fihi fadilatus sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini menggambarkan besarnya fadilah keutamaan membaca sholawat. Di sini membaca sholawat itu salah satunya adalah apa Bapak Ibu? Itu manusia yang paling diutamakan, diprioritaskan, dimuliakan oleh Nabi, oleh Allah pada hari kiamat. Makanya bagaimana kalau orang tidak membaca sholawat? Ini kan kebalikan, Pak. Kalau tadi adalah orang yang paling banyak itu yang banyak membaca sholawat. Kalau ini tidak membaca sholawat, itu pernah dibahas Bapak Ibu. Kalau ke belakang hadis nomor 4, itu di hadis nomor 4 babu dzikri wa du'a, itu ternyata memang ada ancaman, Pak. Ada ancaman bagi mereka yang tidak membaca sholawat. Masih dari Abu Hurairah, hadisnya riwayat Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menganggap hadis ini hasan. Maka ada kaumun, tidaklah satu kaum duduk maq'adan di satu tempat duduk. Tidaklah satu kaum berkumpul di satu majlis. Lam yadhkurullaha fihi, di majlis itu tidak berzikir kepada Allah. Pernah disampaikan makna zikir itu banyak, Pak. Baca Quran itu zikir. Gitu ya. Jadi sholat itu zikir. Amar ma'ruf nahi munkar zikir. Memberi zikir. Tersenyum zikir. Nah, orang tidak berzikir kepada Allah di majlis itu. Walam yusollu ala nabi, dan tidak membaca sholawat pada Nabi. Tidak berzikir, tidak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa kana alaihim hasratan. Kecuali bagi mereka itu akan menjadi penyesalan. Penyesalan tenaon? Kahanjakalan yaumal kiamah, pada hari kiamah. Hari hanjakal teh naon? Kaduhung teh
Coba Pak, kalau kita merenung waktu ke belakang, aya teu kahanjakalan? Nah, banyak. Umpamanya belajar tidak terlalu serius, disakolakeun kalah. Oh, itu Pak, iya. Nah, banyak Pak, itu ya. Ketika sudah tahu yang dulu kita benci ternyata itu kebaikan, biasanya itu melahirkan penyesalan. Cuman Bapak Ibu, kalau penyesalan di dunia dan kita sadar kemudian memperbaiki masih untung. Itu teh tanda Allah cinta. Kenapa? Karena masih di dunia bisa diulang. Nah ini yang tidak membaca sholawat dan tidak zikir di satu majelis, nanti penyesalannya pada hari kiamat. Pada hari kiamat bisa diulang tidak? Tidak. Itu pernah disampaikan bahwa penyesalan itu ada yang satu musim geuning Bu. Eta penyesalan petani hanjakal temelak ketan batur marbaran ngopak ragina. Itu urang mah henteu sabab henteu melak ketan. Eta hanjakal samusim. Aya hanjakal insidental kaleuweung ka gunung camping kalah bawa uang yang banyak, HP, iPad di ditu teh ka warung teu aya. Mau pesen GoFood enggak ada. Makanya pas lapar teh ngalawatan duit we jeung HP. Itu hanjakal. Nanti kalau ke gunung lagi camping nanti mah bawa makanan. Itu penyesalan. Nah, Bapak Ibu nanti yang jadi masalah kalau penyesalannya sudah di akhirat. Boro-boro di akhirat orang yang kafir mah waktu meninggal langsung akhirna ila ajalin qarib kakarage ceklek. Nyawa sudah di sini kayak Firaun, ya Allah jangan dimatikan sekarang, beri kesempatan sebentar saja. Nujib dakwataka, aku akan memenuhi panggilan. Selama ini dipanggil ku Allah, adan dipanggil ke majelis taklim, dipanggil kebaikan, cuek. Wana tabi rusul, sekarang aku akan mengikuti ajaran Rasul. Pak, jadi baru juga meninggal, nyawa di sini sudah menyesal, ingin kembali. Konon kenapa kalau orang soleh, para syuhada seperti di Gaza sekarang yang dibombardir, itu mereka tidak mau kembali lagi ke dunia. Tidak mau, Pak. Buat apa? Nikmat dari Allah sudah luar biasa. Gitu. Wa qad abdau ila ma qaddamu. Mereka sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan. Kalaupun ada yang kembali di hadis Bukhari, itu aya apa nu maot teh hoyong balik deui gitu. Kalau orang soleh, kalau orang doraka jelas pengen kembali. Tapi kalau orang soleh ini yang syahid. Kenapa? Karena pas ngaleupaskeun nyawa teh nikmat pisan. Sanes nikmat pisan. Jadi ya Allah kembalikan aku ke dunia. Ingin apa? Berjuang lagi, mati lagi. Kembalikan, berjuang lagi, mati. Jadi matinya yang nikmat itu. Itu. Makanya wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kau sangka orang yang terbunuh di jalan Allah dia mati konyol. Tidak, bal ahya, hidup inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Tuhan mereka dalam keadaan diberi. Cek kita mah hidup di dunia yang enak, ternyata kalau sudah tahu dalam keterangan justru mereka yang soleh itu tidak gitu. Kalaupun nanti menyesalnya karena dulu tidak makin rajin beramal itu aja. Kesempatan beramal soleh kenapa dilewatkan?
panggil adzan, panggil ngaji, panggil kebaikan-kebaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini jadi kan ahli neraka menyesal gitu. Setiap orang nanti di akhirat menyesal. Ahli neraka menyesal, Pak. Gua jelas ahli neraka menyesal. Ahli surga menyesal. Kenapa tidak lebih rajin, lebih baik ibadah dari ini? Gitu. Makanya Bapak Ibu, nanti Rasul kemudian menjelaskan di hadis lain, majalasa qaumu majlisan lam yadhkurullah bihi illa kana alaihi tarah. Jadi ini penyesalan bagi mereka yang ada kesempatan untuk berzikir, untuk membaca sholawat, tapi tidak ada. Nah, Bapak Ibu, ini kan sholawat itu menjadi apa, Pak? Ibadah yang memang diperintahkan. Cuman kapan kita membaca? Nah, itu, Pak. Nah, kemudian lapad sholawatnya, Pak. Kemudian lapad sholawat. Memang kan ada perintah di surat apa, Pak? Ada perintah di surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat atas Nabi. Hei orang yang beriman, shollu bersolawatlah alaihi kepada Nabi, wasallimu taslima dan berikanlah salam penghormatan kepadanya. Ini, Pak. Cuman yang tadi satu kalimat solawatnya, lapad solawat. Jelas, Pak, karena solawat itu ibadah. Maka hukum dalam beribadah itu ternyata harus ada keterangan, harus ada referensi, harus ada dalil. Itu satu kalimat sholawat itu bisa shollallahu alaihi wasallam. Itu seperti di hadis-hadis. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Itu. Yang kedua bisa alaihi sholatu wassalam. Itu lapadnya. Yang ketiga adalah lapadnya seperti lapad sholawat yang kita baca dalam sholat. Yang kita baca dalam Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka hamidum majid. Prinsip dasarnya nanti boleh enggak sholawat ini, sholawat itu? Maka seperti kata Imam Malik dalam Naul Autor, dalam kitab Naul Autor, wa manasohabihin nasu aula bil ittibai. Kalau ada keterangan, ada hadisnya yang sahih, itu yang diikuti. Itu yang diikuti. Kenapa? Karena kita sedang beribadah. Kan tadi membaca sholawat itu perintah. Gitu, perintah. Kenapa Anda bersolawat? Karena memang perintah. Nah, mana lapad sholawat? Nah, lapad sholawatnya juga lapad yang diperintahkan berdasarkan keterangan. Nah, ini, Pak. Gitu. Kemudian apakah keras atau tidak? Nah, sholawat itu ibadah bukan? Ibadah. Maka ibadah maka wengku
Karena ini kan masuk bab zikir dan doa. Zikir dan doa. Makanya nanti masuk dalam bagaimana cara berdoa di surat Al-A'raf ayat 205. Wadhkur rabbaka binafsika tadarru'au wa khifyatan wa dunal jahri minal qaul. Silahkan berzikirlah dengan menyebut nama Tuhanmu tadarruan, dengan merendahkan diri. Bahasa Sunda mah naon? Handap asor, dede pean. Wa khufyah, dan dengan penuh rasa takut. Apa yang disebut wa khufyah? Gitu. Wa khufyah itu hopi di sini mah dengan tidak mengeraskan. Khufyah itu pelan-pelan. Apa yang disebut khufyah? Teruskan ayat itu dunal jahri minal qauli, bukan dengan suara yang jahar. Itu Pak. Gitu. Karena tadi bagian dari ibadah. Nah, kemudian Bapak Ibu, nanti kapan kita membaca sholawat? Tadi lapatnya, kemudian caranya. Yang ketiga apa? Kapan? Waktunya. Di mana kita membaca sholawat? Nah, Bapak Ibu sekalian, membaca sholawat itu satu, kalau lihat yang ada keterangannya, ini adalah di waktu tahiyat. Tahiyat naon? Tasyahud. Waktu tasyahud. Allahumma at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah. Pan kesananya ada sholawat ya Pak. Ada sholawat. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, kita membaca tasyahud, membaca sholawat itu adalah ketika kita selesai adzan. Pamitos beres adzan. Idza sami'tul muadzin faqulu misla ma yaqulu. Kalau mendengar yang adzan, maka ucapkan seperti ucapan muadzin. Jadi ngalelewe teh nggak boleh. Ngan ngalelewe nu adzan mah diperintah, Pak. Diperintah. Tsumma shollu alayya. Kemudian baca sholawat kepadaku. Apa Bu? Doa setelah beres adzan. Allahumma rabba hadihi da'wati tamati wassolatil qaimah. Wassolatil qaimah itu sholawat. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Nah, Rasul menjelaskan, fa innahu, sesungguhnya, man shalla alayya sholatan, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku dengan satu kali, sallallahu alaihi biha asran, maka kita akan diberi balasan 10 kali. Itu makanya habis adzan tuh ngadoa, Pak. Ngadoa. Kemudian
Ada hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ini kata Imam Nasiruddin Albani hadisnya sahih, di mana kita baca sholawat itu pada hari Jumat. Inna min afdoli ayyamikum yaumal jumu'ati. Hari yang paling afdol. Apa afdol itu? Utama. Itu adalah hari Jumat. Makanya kalau Jumat itu disebut apa? Sayyidul Ayyam. Kalau Ramadan Sayyidus Syuhur. Kalau Jumat itu hari yang paling sayyid, paling agung, tuannya para hari. Kalau Ramadan disebut Sayyidus Syuhur, tuannya para bulan. Nah, sesungguhnya hari yang paling afdol bagi kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat dulu khuliqa Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan. Konon kiamat juga nanti akan terjadi pada hari Jumat, Pak. Kemudian kesanahnya padkuru alayya minas sholati. Karena itu paksiru, maka perbanyaklah pada hari Jumat kepadaku dengan membaca sholawat. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Karena sholawat kalian akan ditunjukkan kepadaku. Ini Pak yang tadi. Itu sehingga nanti nyambung dengan hadis yang kita bahas, bahwa orang yang paling mulia derajatnya di sisiku pada hari kiamat aktsaruhum alayya sholatan. Kemudian tadi nyambung Pak, ketika di majlis, ini hadisnya tadi yang nomor 4 gitu. Kan kalau kita di majlis seperti ini tidak langsung membaca sholawat, ketika membahas hadis Nabi otomatis Pak. Ya, qala Rasulullah. Jadi sebetulnya kenapa harus banyak baca sholawat? Maknanya juga harus banyak membaca hadis Nabi, harus banyak mencari ilmu. Sudah otomatis Pak, kalau disebut nama Nabi pasti sallallahu alaihi wasallam gitu. Makanya kuncinya mencari ilmu, kuncinya. Nah, ini yang mencari ilmu Pak, itu Pak. Gitu. Makanya Rasul menyatakan begini, rogiba an purojulin, celaka seseorang. Orang akan celaka satu, gitu. Yang pertama akan celaka gening Pak, manakala seseorang masuk di bulan Ramadan, bisa hidup di bulan Ramadan, bisa ibadah di bulan Ramadan, suman salakho, kemudian bulan Ramadan meninggalkannya. Beres Ramadan masuk Syawal, qabla ayyub parolahu, tapi dosa-dosanya belum diampuni. Padahal Ramadan itu gupirolahu mata qaddama, berarti Ramadannya tidak diterima Pak. Tete rugi. Kesempatan mengampuni dosa terbuka, tapi kesempatan itu ada disia-siakan. Buktinya beres Ramadan, walaupun pakaian baru, kue banyak, kupat ngagarantung, rumah dicet,
tapi yang pokoknya dosa tidak diampuni, makanya rugi, celaka. Yang kedua yang disebut celaka itu oleh Rasul manakala seorang anak masih bisa bersama orang tua tapi geus teu bisa walakaya. Falam yudkhilahul jannah, tapi itu anak, itu orang tua yang kondisinya begitu, itu tidak menjadikan anaknya masuk surga. Berarti tidak berbakti. Jadi makanya ada orang yang menangis ketika orang tuanya meninggal. Kenapa? Karena jalan ke surga saya sudah tidak ada. Ini kesempatan emas. Yang ketiga, nah ini kaitan dengan sholawat. Warogibaan purojul, celaka seseorang. Dukirtu ingdahu, namaku disebut. Tapi palam yusolli alayya, namaku disebut tapi tidak pernah membaca sholawat. Nah itu Pak, kesempatan ada. Yang tadi kan 3 kelompok, ini kan kesempatan ada, tapi kesempatan itu tidak dimanfaatkan. Ramadan kesempatan menghapus dosa, orang tua kesempatan masuk surga melalui jalan tol, termasuk membaca sholawat Nabi, itu kesempatan emas ketika nama Nabi disebut. Ini kesempatan disia-siakan. Itu makanya disebut nama Nabi sallallahu. Itu makanya tadi di majelis itu kaitannya sebetulnya karena kalau di majelis pasti nama Nabi sering disebut, Pak. Nah, ternyata standar Bapak Ibu, standar orang kikir. Naon kikir teh? Koret, merege, merecet. Nah, standar orang kikir itu ternyata dalam agama bukan saja yang tidak mau memberi, tapi al-bakhilu, yang disebut orang bakhil, orang kikir adalah mandukirtu ingdahu, manakala namaku, kata Nabi, disebut, thumma lam yusolli alayya, tapi dia tidak mau membaca sholawat. Itu disebut nama Nabi tapi tidak baca sholawat, celaka. Kenapa celaka? Karena termasuk orang kikir. Atau tekudu make modal maca shollallahu. Itu meni koret peperihun ku duit atuh. Ieu mah ku sallallahu alaihi wasallam, Pak. Nah itu. Kemudian selanjutnya ketika sholat jenazah, Pak. Dalam sholat jenazah. Sholat jenazah teh sabaraha rakaat? Pan aya Pak cenah anu make ruku jeung sujud itu. Oh iya. Geuning Bapak mah nya salat teh nganggo ruku sujud salat jenazah teh. Oh kitu kumaha? Pan salat jenazah mah henteu. Pak, da kagok geus make ruku sujud, ieu mah spesial. Ieu mah besti ieu mah nu maotna. Gitu, Pak. Itu. Bapak Ibu, salat jenazah itu kan 4 kali takbir. Karena kan yang disebut rakaat mah takbiratul ihram, baca Fatihah, ada ruku, ada sujud. Itu kan 1 rakaat. Gitu, 4 kali takbir. Takbir pertama apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian. Gitu. Kenapa Al-Fatihah? Karena kan ya salat itu Bapak Ibu itu Al-Fatihah mah kan dibaca. Gitu nggak sah. Gitu. Yang kemudian setelah Fatihah apa? Sholawat. Takbir kedua, Allahumma firlahu warhamhu. Takbir ketiga,
Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Takbir keempat, Allahumma anta rabbuha wa anta khalaqtaha. Boleh terbalik, boleh Pak. Boleh. Tapi takbir pertamanya Fatihah sholawat. Itu. Di sini mah termasuk Bapak Ibu, konon kalau kita berada di makam Nabi. Makam Nabi di mana? Di Madinah. Nah, Masjid Nabawi bersama makam Abu Bakar, bersama makam Umar. Kalau sekarang mah namanya apa Pak itu teh? Raudhah. Aya nama hesenya. Aya nama kudu daftar ngantri, Pak. Karena memang itu salah satu tempat nanti mustajab doa. Raudhah itu kan kayak ini, Pak. Min raudhatil jannah. Hadisnya sahih. Itu. Kalau dulu mah bebas ngaliwat, kalau sekarang mah nggak bisa. Makanya kalau sholat di itu biasanya sekarang kudu paheula-heula. Gitu. Jadi lamun hoyong caket kadinya teh beres salat lohor teh geus standby ke asar gitu. Itu ya. Ini ada hadis dalam kitab Amwato dan dalam Sunan Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra. Ra'aitu Abdullah bin Umar aku melihat Abdullah bin Umar yakipu ala qabrin Nabi, dia berdiri di dekat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yusolli, kemudian dia membaca sholawat ala Nabi sallallahu, gitu, membaca sholawat kepada Nabi, berdoa untuk Nabi, kepada Abu Bakar dan Umar. Kan makam Nabi itulah rumah Nabi. Makam Nabi itulah rumah Nabi, Bapak Ibu, karena Nabi itu dimakamkan di mana beliau meninggal. Gitu Pak. Dulu mah masjid teh saalit, sekarang raudhah. Oh, ayo nama luar biasa Pak, megah Pak, megah besar gitu. Nah Bapak Ibu, itu tempat-tempat di mana kita membaca sholawat, di mana kita membaca sholawat, sehingga itulah yang dimaksud. Itu di samping mungkin Bapak Ibu gitu, karena ini masuk babu dzikri wa doa gitu ya. Kita baca hadis nih Pak di WA gitu kan. Oh, qala Rasulullah sallallahu, itu berarti baca sholawat gitu. Ingat ka Madinah, ingat ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu mungkin yang tidak terikat, karena itu bagian dzikir yang sifatnya umum. Dzikir yang sifatnya umum. Demikian Bapak Ibu, ada pertaruhan? Enggak ada. Nah, demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.